Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 5 semuanya? Kulilah harap teman-teman semua dalam keadaan sehat, ceria, dan semangat. Nah, teman-teman, sebelum belajar, kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Dan siapkan perlengkapan belajarnya. Buku paket yang kita gunakan yaitu tematik 5G atau tema 7, buku tulis, serta alat tulisnya ya. Lalu, simak penjelasan dari guru. Kemudian, jika ada tugas, segera kerjakan tugasnya ya, dan dikirimkan melalui Google Classroom masing-masing kelas. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tematik tema 7 pembelajaran IPS dengan materi Pergerakan Nasional Indonesia dan peristiwa-peristiwa penting sebelum kemerdekaan. Dengan kompetensi dasar yaitu 3.4 mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Tujuan pembelajaran kita yaitu siswa mampu menjelaskan peristiwa-peristiwa sejarah pada masa awal pergerakan nasional dan sebelum proklamasi kemerdekaan dengan benar. Seperti firman Allah di dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Baik teman-teman, lalu pembelajarannya adalah tentang perlawanan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan dari abad ke-17 sampai abad ke-20. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dan bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka. Tetapi, berbagai bentuk perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia selalu gagal. Tahukah teman-teman, mengapa perjuangan bangsa Indonesia mengusir penjajah selalu gagal? Nah, berikut adalah faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah perjuangan bersifat kedaerahan. Perlawanan tidak dilakukan secara serentak, masih bergantung pada pimpinan, kalah dalam persenjataan, dan Belanda menerapkan politik adu domba atau divide et impera. Pergerakan Nasional Indonesia. Berdasarkan pengalaman kegagalan sebelumnya, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Lahirnya organisasi-organisasi tersebut menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Masa pergerakan kebangsaan dibedakan menjadi 3 masa, yaitu masa awal perkembangan, pergerakan nasional, masa perlawanan, dan masa moderat. Yang pertama yaitu masa awal pergerakan nasional, tahun 1900-an. Pada masa ini lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Industri Partij.
Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 1908, Sutomo beserta kawan-kawannya berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo yang berarti usaha mulia. Sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, pemerintah RI menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua yaitu masa perlawanan tahun 1920 sampai 1927-an. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal, karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa itu bersifat radikal atau keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal adalah Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, Nahdlatul Ulama atau NU, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Selanjutnya, masa yang ketiga yaitu masa moderat atau tahun 1930-an. Organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partindo 1930, PNI Baru, Partai Indonesia Raya atau Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Selain organisasi-organisasi di atas, masih banyak organisasi kepemudaan dan keagamaan lainnya yang ada dan berkembang pada masa itu. Antara lain, Pergerakan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI, Majelis Islam Ala Indonesia atau MIAI, Jong Islamiyeten-Bond, Sumatera Awalib yang lahir di Minangkabau, Persatuan Pemuda Kristen, dan Persatuan Pemuda Katolik. Sedangkan ciri-ciri pergerakan nasional Indonesia adalah pertama yaitu pergerakan bersifat kebangsaan atau nasional. Pergerakan menggunakan sistem organisasi yang modern dan demokratis, serta tidak terpusat pada pimpinan. Pergerakan didirikan oleh kaum pelajar yang memiliki pandangan luas dan jauh ke depan. Bentuk perjuangan tidak bersifat fisik, melainkan melalui gerakan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Baik teman-teman, selanjutnya materinya adalah peristiwa-peristiwa penting sebelum proklamasi kemerdekaan. Yang pertama yaitu Jepang menyerah kepada sekutu. Pada 6 Agustus 1945, sekutu berhasil menyerang Jepang dengan bom, tepatnya di kota Hiroshima. Serangan itu kembali dilancarkan pada 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Akibatnya, Jepang mengalami kerugian materi dan sekitar 14.000 penduduknya menjadi korban dalam peristiwa itu. Hal ini yang membuat Jepang akhirnya mengaku kalah dari sekutu. Jepang pun melepaskan Indonesia dengan menjanjikan pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus 1945. Kemudian, peristiwa yang kedua yaitu pembentukan PPKI. Setelah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, rakyat Indonesia kembali membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Tugas panitia tersebut memang untuk mempersiapkan segala hal menyambut kemerdekaan Indonesia.
PPKI diketuai oleh Soekarno dan diwakili Muhammad Hatta, serta beranggotakan 21 orang dengan perwakilan dari tiap provinsi Indonesia saat itu. Peristiwa yang ketiga yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Setelah pulangnya Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat dari Vietnam, golongan muda yang terdiri dari Sultan Syahrir, Khairul Saleh, Wikana, dan Darwis mendesak pertemuan untuk segera melangsungkan kemerdekaan Indonesia. Namun, golongan tua ingin memikirkan strategi yang lebih matang sebelum melangsungkan kemerdekaan. Mereka tak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Tak sepakat, golongan muda pun menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang pada 16 Agustus 1945 dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Lalu terjadilah kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan. Selanjutnya, peristiwa yang keempat yaitu perumusan teks proklamasi. Saat sudah menemukan titik tengah antara golongan muda dan tua, akhirnya dibentuklah perumusan teks proklamasi. Perumusan tersebut diadakan PPKI di kediaman Rumah Laksamana Maeda, yaitu Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut Jepang. Rumah beliau dianggap menjadi tempat paling aman untuk melakukan perumusan teks proklamasi. Sementara teks proklamasi yang ditulis Soekarno diketik langsung oleh Sayuti Melik. Dan peristiwa yang kelima yaitu pembacaan teks proklamasi. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno bersama dengan para tokoh proklamator lain mendatangi rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 untuk membacakan teks proklamasi. Prosesi tersebut berjalan dengan lancar dengan beberapa susunan acara lainnya seperti pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendraningrat, Suhut Sastrokusumo, dan Surarstri Karma Trimurti. Bendera merah putih dijahit oleh istri Soekarno, yaitu Padmawati. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh dua wali kota terkemuka saat itu, yaitu Suwirya dan Dr. Muwardi. Nah, teman-teman, demikianlah materi kita tentang Pergerakan Nasional Indonesia dan peristiwa-peristiwa penting sebelum kemerdekaan. Jadi kita bisa memberikan kesimpulan sebagai berikut. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki sejarah panjang tentang perjuangan para pahlawannya dalam meraih kemerdekaan. Sejarah ini tentu tidak boleh kita lupakan begitu saja. Namun, di balik sejarah tersebut tersimpan hikmah-hikmah kehidupan yang bisa kita terapkan hingga saat ini. Yang pertama yaitu segala hal butuh proses. Untuk menuju kesuksesan, kita tetap memerlukan orang lain. Sebelum mengambil keputusan, kita perlu memikirkan segalanya dengan matang. Perbedaan bukan halangan untuk bersama-sama menuju sukses. Jangan mudah merasa puas dan bangga. Teruslah belajar dan memperbaiki diri. Serta masa lalu yang pahit bukan untuk diratapi, tapi untuk dijadikan pelajaran demi masa depan yang lebih cerah. Baik teman-teman, demikianlah yang bisa Bu Lila sampaikan untuk materi kita hari ini. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman, dan semoga bermanfaat.
Kulila akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.